Duduk perkara kasus band Raja yang diancam dibunuh di Malaysia, kini menjadi agak jelas. Hal ini terungkap dari pernyataan Ian Kasela, vokalis band Raja, setelah ia berkomunikasi dengan Farid Hamid. Farid adalah penyelenggara yang berhubungan langsung dengan band Raja. Selain Farid, ada orang yang terlibat sebagai penyelenggara yakni Muren dan Rezan, yang menyekap dan mengancam personel band Raja. Rupanya, Muren meminta meeting and greet atau sesi foto diadakan sebelum manggung. Lokasinya pun berbeda dengan tempat pertunjukan. Permintaan ini disampaikan kepada Farid. Nah, rupanya Farid sendiri tidak setuju. Dan tampaknya pihak band Raja tidak tahu menahu mengenai permintaan khusus itu. Tahu-tahu, setelah manggung mereka didatangi oleh Muren dan kawan-kawan, dan terjadilah insiden main ancam itu. Apapun bentuk salah paham itu, tindakan Muren dan rekannya jelas merupakan perbuatan kriminal. Dan sekarang kasus ini masih ditangani oleh penegak hukum Malaysia. Lalu, apa hubungannya dengan bahasa Melayu? Bahasa Melayu Malaysia tidak berkaitan dengan insiden salah paham band Raja itu. Sekali lagi, bahasa Melayu tidak berhubungan dengan insiden. Tapi bahasa Melayu bisa bikin salah paham saat kita, orang Indonesia, membaca berita mengenai kasus band Raja di media Malaysia. Kalau tidak percaya, inilah contohnya. Kita coba membaca judul berita di koran utusan Malaysia. Dari judulnya saja, kita sudah merasa pening karena ada 3 kata yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Raja Band, kalau bahasa Indonesia adalah band Raja. Gegar adalah guncang. Adapun mak adalah maret. Selanjutnya kita baca 2 alinea pertama. Nah, kita semakin banyak menemukan kosakata yang berbeda. Kumpulan, dalam bahasa Indonesia adalah grup. Musik adalah musik. Ditubuhkan sama dengan dibentuk. Malar adalah abadi. Kita coba membaca satu berita lagi di Metro. Dari judulnya, ada 4 kosakata yang berbeda dengan bahasa Indonesia, termasuk kata kumpulan. Adapun syarikat sama dengan perusahaan. Didakwa bermakna dituduh. Kata didakwa di Indonesia digunakan bila pelaku telah dibawa ke pengadilan. Ubud sama dengan ancam. Nah, dalam tubuh berita, kita segera menemukan kata yang bikin pening lagi. Misalnya syarikat pengurusan acara lelaki. Mungkin, kalau di Indonesia semacam perusahaan penyelenggara hiburan. Adapun pertuduhan sama dengan tuduhan. Pertuduhan adalah salah satu contoh kata bentukan yang berbeda dengan pola bahasa Indonesia. Dalam percakapan sehari-hari, bahasa Melayu dan bahasa Indonesia mungkin terlihat mirip. Sekedar untuk komunikasi sederhana, tentu tidak masalah. Tapi betapa pusingnya kita bila membaca bahasa Melayu tertulis seperti dalam berita. Hanya orang yang aneh atau kurang ngopi yang mengatakan bahasa Melayu sama saja dengan bahasa Indonesia. Karena bahasa Melayu jelas sekali bisa menimbulkan salah paham dan bikin pening bagi penutur bahasa Indonesia. Terima kasih guys, sudah menonton video kami. Sampai jumpa kembali.